Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama ya, Bitcoin dari rentan harga 118.000 US dollar dia turun nih, sedikit turun di area 117 ribuan. Cuman ya semoga saja hari ini nanti teman-teman ya, Bitcoin mampu recover kembali, syukur-syukur bisa mendekati all time high lamanya dan membuat all time high baru. Oke. Secara overall di sini kalau kita lihat dari Ethereum dia masih strong ya untuk mengalami recover. Terus secara yang lainnya altcoin ini sebenarnya merah merona-rona alias meronta-ronta teman-teman ya. Jadi manfaatkan, gunakan waktu ini teman-teman ya sebaik-baiknya buat kalian semua untuk DCI mungkin ya, terhadap beberapa altcoin yang menurut teman-teman mungkin memiliki prospek atau potensi dalam jangka pendeknya bisa recover dan rebound cukup besar ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita ada sedikit informasi buat teman-teman ya, khususnya para holder Cardano Gas. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat dari si Cardano sendiri sebenarnya dia udah breakout ya teman-teman dari area resisten yang kita beri ya. Dan ini adalah salah satu line yang kita buat beberapa waktu yang lalu dan dia ngejebol kan, trend line-nya dia ngejebol naik ke atas. Dan untuk saat ini sebenarnya Cardano masih tertahan di area resisten sebelumnya ya, breakdown-nya dia. Cuman candle daily yang cukup gede nih ya teman-teman ya. Nah, ini kan udah kejebol dia sebenarnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, berarti si Cardano ini udah membuat yang namanya higher high barunya dia. Nah, mungkin kalaupun dia mau koreksi lagi teman-teman ya, dia bisa aja koreksi sampai di rentan harga 0,71 teman-teman. Area tersebut juga cukup bagus ya teman-teman untuk kalian melakukan DCI. Oke. Kita ambil aja di sini teman-teman ya. Bentar, kita ambil di area sini. Ini bisa jadi teman-teman ya untuk melakukan DCI di area sini bisa ya teman-teman di kisaran kepala 70 ataupun 71 ya. Kemungkinan kalau sampai di area tersebut teman-teman harganya masih kuat untuk bertahan, Cardano bisa rebound kembali. Nah, coba kalian kalau mau yakin ya untuk si Cardano ini teman-teman ya, di mana area 0,71 itu di area pas banget di 0,5 ya. Tapi kalau kalian ingin ambil di zona golden ratio-nya dia teman-teman ya, itu di kisaran harga sini di price 67 ataupun di area 8 di area 67 ya sampai di area 68 kalian bisa DCI di area tersebut juga kalau kalian ingin cari di golden ratio-nya. Nah, cuman kalau kalian ingin ambil dari sisi netralnya yaitu di area 0,5 teman-teman ya. Area ini udah cukup bagus ya untuk kalian DCI yaitu di kisaran harga sini teman-teman ya, di area 72 ataupun 71 gitu ya. Nah, dia ada prospek ini, ada kemungkinan dia koreksi sampai situ untuk si Cardano. Tapi secara overall target jangka pendeknya teman-teman ya adalah dia ngebreak di area sini. Ya, di area resistennya ini ya kemungkinan di area 1,1 dolar atau lebih lah ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap jiwa. Nah, dan di sini prediksi harga dari Cardano sendiri, pola grafik langka itu mengisyaratkan rally untuk si Cardano bisa sampai di area 1,3 US dollar menjelang berita airdrop Glacier. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, harga Cardano itu melemah hari ini, melanjutkan tren yang dimulai pada hari Senin kemarin ketika mencapai puncaknya di area 0,93. Penurunan ini bertepatan dengan kejatuhan pasar kripto yang sedang berlangsung. Namun harga Cardano mungkin berada di ambang breakout karena antisipasi Glacier airdrop meningkat dan pola bullish terbentuk. Nah, pola langkah harga daripada Cardano menandakan potensi rebound karena kerangka waktu harian menunjukkan bahwa harga daripada Cardano mencapai terobosan bullish yang kuat pada 3 Juli. Nah kan? Seiring dengan lonjakan Bitcoin dan sebagian besar altcoin lainnya, harga tersebut menembus garis tren menurun yang menghubungkan fluktuasi paling signifikan sejak Desember tahun lalu. Dan yang terpenting, hal ini membatalkan pola segitiga menurun yang sisi bawahnya berada di area 0,55. Segitiga menurun ini adalah salah satu pola kelanjutan bearish yang paling umum dalam analisis teknik ya. Nah,
Harga Cardano kini telah membentuk pola Golden Cross yang terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek pergerakan di atas rata-rata pergerakan jangka panjang. Dalam hal ini rata-rata pergerakan eksponensial yaitu 50 hari sama 200 hari. Golden Cross merupakan tanda yang sangat populer untuk kelanjutan tren bullish. Misalnya harga Cardano melebihi atau melonjak sekitar 110% dalam beberapa minggu setelah terbentuk pada November tahun lalu, teman-teman ya. Oleh karena itu, penembusan bullish akan membawa target kunci berikutnya yaitu di area 1,3 US dollar, titik tertinggi pada November tahun lalu. Target ini sekitar 65% di atas level saat ini, teman-teman ya. Nah, memang gini ya, kalau ditanya beberapa teman-teman kan banyak yang tanya juga, Bang, untuk jangka pendeknya altcoin mana nih yang bakal bisa rebound atau breakout lah ya, setidaknya bisa memberi cuan gitu kan. Nah, secara umum teman-teman ya, kita berbicara secara umum, nggak ada ilmu pasti sebenarnya dalam sektor kripto. Mana aja yang akan naik lebih dulu gitu kan. Hanya semua orang itu bisa melakukan prediksinya. Nah, untuk mengantisipasi bahwasanya tidak ada ilmu pasti dalam sektor kripto, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko yang ada di dalam sektor cryptocurrency? Yang pertama, kalian tetap harus yang namanya do you own research dulu ya, Dior. Yang kedua, disclaimer dulu teman-teman ya. Dari segi beberapa hal teman-teman ya, pahami dari segi beberapa hal yang mungkin teman-teman ya, mungkin dari segi komunitasnya, tokenomiknya, white papernya dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman itu jangan terlalu fokus sama satu aset aja. Contohnya di Cardano, jangan terlalu fokus di Cardano juga. Kalian bisa bagi beberapa aset kalian, dipecah lah ke beberapa altcoin, termasuk ada XRP, Solana, BNB, ya kan, Kaspa. Kalau dari meme coin banyak sih sebenarnya, sektor meme coin itu ada PP, Shiba Inu ya kan, Dogecoin, Floki, Bong, ya itu masih banyak lagi yang lainnya. Makanya teman-teman harus pinter-pinter ya teman-teman untuk membagi aset kalian. Siapa tahu kan kalau kalian memiliki banyak aset gitu teman-teman, salah satunya ada yang meledak lebih dahulu tanpa harus menunggu satu aset meledak gitu loh ya. Nah, prediksi bullish harga daripada Cardano tahun 2025 akan dibatalkan jika koin turun di bawah titik Golden Cross di area 0,70. Makanya tadi ya, waktu kita ukur sama-sama dengan teman-teman ya, area 71 ataupun 72 itu bisa menjadi kunci bagi breakoutnya si Cardano ya gitu. Nah, makanya kalau kalian ingin DCA di area 71 atau 72 tuh, kalian bisa open jaring di area tersebut, siapa tahu kena dan bisa profit dalam jangka pendeknya gitu teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin ini dulu teman-teman ya, sedikit informasi tentang si Cardano. Cardano semoga dalam waktu dekat bisa breakout kembali, bisa recover kembali, membuat all time high. Syukur-syukur ya di tahun ini teman-teman ya, bull cycle masih berjalan. Tetap semangat, kurangi sampah dan salam cuan.